21. Perhatikan gambar berikut. Banyak sisi bangun tersebut ada. Mau cari banyak sisinya itu kayak lagi cari bagian karton yang kita untuk buat bangun berikut. Jadi kita mau cari berapa sisinya atau berapa lembar kartonnya. Kita mulai dari yang bagian depan. Di sini itu disebut satu sisi. Lalu di hadapannya itu juga ada satu sisi lagi. Yang saya kasih warna merah ya. Ini juga ada satu keping. Jadi yang warna merah ini total udah 2 keping. Yaitu 2 sisi. Lalu kita cek yang bagian kanan. Bagian kanan ini juga ada satu keping. Lalu di hadapannya itu pasti satu keping lagi. Satu kepingnya terletak di sini. Ini adalah bagian kanan dengan bagian kiri. Jadi total 2 keping. Tadi kan kita udah hitung depan sama belakang, lalu yang kanan sama yang kiri. Sekarang kita lihat yang bawah. Bawah itu ada satu keping terletak di bawah, lalu yang bagian atasnya itu di sini juga dihitung satu keping. Nih, oke, yang saya arsir merah ini di atas, jadi total ada 2 keping. Sekarang saya pakai warna biru untuk yang balok di atas, yaitu tadi ini kan udah terhitung. Lalu sekarang kita tinggal hitung yang bagian depannya satu keping. Lalu bagian atas 2 keping. Lalu yang bagian belakangnya itu juga satu keping. Lalu sisi yang di bagian belakangnya itu satu keping. Jadi total ada 4 keping. Lanjut, sekarang kita lihat yang balok di belakangnya. Di sini satu keping, lalu di bagian depannya satu keping, lalu di bagian atasnya satu keping, lalu di bagian belakangnya satu keping. Jadi total ada 4 keping. Dan ini kita udah hitung semua sisinya. Maka kalau dijumlahkan totalnya ada 2 tambah 2 tambah 2 tambah 4 tambah 4. 2 tambah 2 tambah 2 6. 4 tambah 4 8. 6 tambah 4 dapat 14. Artinya jawaban ini ada 14 sisi. Jawabannya di B. Lanjut soal berikutnya. 22. Pasangan bangun datar berikut yang sama dan sebangun adalah, kalau bagian A di sini ada satu yang besar, ini satu yang kecil, jadi dia hanya memenuhi sebangun. Karena dia mau cari sama dan sebangun, artinya bentuknya itu sama persis. Kalau satu besar, satu kecil, ini namanya sebangun. Kalau untuk yang B, ini segitiga siku-siku, ini segitiga siku-siku. Ini udah memenuhi yang sebangun. Tetapi kalau lihat besarnya itu kayaknya ada satu besar, satu yang kecil ya. Tapi ini lebih mendekati jawaban. Kenapa? Karena perbedaan besarnya itu nggak terlalu jelas. Kalau yang tadi ini kan bagian A lebih jelas, ini lebih besar, ini lebih kecil. Kalau ini kan hampir sebanding ya. Kita B-nya ditunda dulu. Kita coba lihat C dengan D. Kalau yang C, ini adalah persegi panjang. Kalau ini adalah persegi. Jadi ini udah jelas tidak sebangun. Kalau udah tidak sebangun, ya kita nggak perlu cek lagi yang sama besarnya. Jadi yang bagian C juga tidak cocok. Kalau yang D itu lebih jelas lagi, yaitu ini bentuk layang-layang, kalau ini bentuk bola ketupat. Jadi ini udah jelas tidak sebangun.
Kalau udah tidak sebangun, otomatis ya pasti sama besarnya, nggak mungkin sama lagi. Jadi jawaban yang lebih mendekati itu jawaban di B. Karena ini sebangunnya yaitu segitiga sama kaki. Udah, cuma besarnya itu bedanya sedikit ya. Kalau ini perbedaan A itu udah sangat jelas. Satu yang besar, satu yang kecil. Kalau ini dia perbedaannya nggak gitu terlalu jelas. Maka jawabannya kita pilih yang B. 23. Jaring-jaring balok ditunjukkan oleh gambar. Kita cek A, B, C, D mana yang paling cocok. Kita coba kembali lagi ke bangun balok. Bangun balok kalau kita pisahkan menjadi bentuk jaring-jaring, artinya kita anggap balok ini terbuat dari karton. Kita bukakan kartonnya keluar. Jadi nanti akan menghasilkan jaring-jaring seperti ini. Biasanya balok ini ada ukuran yang besar, lanjutnya itu yang lebih kecil, baru yang lebih besar, lalu terakhir yang lebih kecil. Karena bagian yang besar ini nanti dia pasti berhadapan dengan yang bagian besar. Lalu yang bagian kecil ini pasti berhadapan dengan yang bagian kecil. Kayak bentuk balok ini, nanti yang atas itu pasti sama dengan bawah. Lalu yang depan itu pasti sama dengan yang belakang. Jadi gambarnya harus satu besar, satu kecil, satu besar, satu kecil. Lalu di bagian kiri kanan itu ada sisi kiri dengan sisi kanan. Dan sisi kiri ini dengan kanan panjangnya itu harus sama dengan yang sisi kiri, sisi yang kecil ya. Contoh, artinya ukuran di sini itu harus sama dengan ini. Lalu ukuran di sini itu harus sama dengan ukuran di sini. Lanjut, sekarang kita cek jawaban pada A, B, C, D, E ya. A, B, C, D. Kita mulai dari A dulu. Di sini ukuran untuk jaring-jaring baloknya ini besar, lalu ini kecil, ini besar, ini kecil. Lalu masalah di bagian A ini ada sisi 2 di bagian bawah. Harusnya satu terletak di atas, satu lagi di bawah. Itu baru bisa dilipat. Jadi yang bagian A ini tidak cocok. Sekarang kita lihat B. Kalau B ini, kalau kita lihat bentuknya, ini kayaknya kekurangan satu sisi. Ini 1, lalu ini 2, ini 3, lalu kiri 4, kanan 5. Padahal balok kalau dibuka itu pasti ada 6 sisi. 6 sisi ini yaitu bawah atas, depan belakang, dan kiri kanan. Jadi pasti ada 6. Jadi yang B udah jelas nggak cocok. Sekarang kita lihat C. C untuk ukuran baloknya kita cek lagi. Untuk yang bagian sini kecil, lalu yang di bagian sini besar, lalu yang bagian sini besar, lalu kecil. Kalau kecil besar besar kecil ini tidak bisa dilipat menjadi balok karena harus besar kecil besar kecil. Jadi kalau untuk yang bagian C ini dilipat pasti tidak bisa menghasilkan bangun balok. Kita coba cek yang D. Kalau D yang bagian atas kecil, bagian yang kedua besar, bagian yang ketiga kecil, bagian yang keempat besar. Lalu sisi kiri 1, sisi kanan 1. Ini merupakan jaring-jaring balok yang benar. Jawabannya di D. Lanjut soal berikutnya. 24. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar layang-layang. Pertanyaan, luas bangun ABCD adalah, kita ingat rumus dulu. Langkah 1. Luas layang-layang, rumusnya adalah setengah dikali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal 1 kita bisa anggap sebagai AC, lalu diagonal 2 kita bisa anggap sebagai BD. Jadi saya tulis dulu setengah kali diagonal 1 AC
lalu diagonal 2 BD. Kita lanjut lagi, setengah dikali AC. AC ini dapat ukurannya yaitu 20 ditambah 5, maka 25 cm kali BD kita masih belum tahu. Karena BD kita nggak ada ukurannya, jadi sebenarnya soal berikut itu ada gunakan rumus bantuan dari Pythagoras. Coba kita keluarkan segitiganya dulu. Saya keluarkan segitiga yang terletak di bagian atas, kanan atas ya. Ini segitiga yang saya keluarkan. Kanan atas ini segitiganya, yaitu ini sisi yaitu titik sudut B, ini titik sudut C. Kita anggap yang tengah ini adalah O saja, ini O. Jadi ukurannya yang bagian sini 5 cm, bagian sini itu 13 cm. Kita ada gunakan rumus Pythagoras itu supaya bisa dapat ukuran sisi di bawah. Rumus Pythagoras ini itu cocok untuk segitiga siku-siku. Kalau bukan segitiga siku-siku, maka rumus Pythagoras ini tidak berlaku. Contoh, rumus Pythagoras itu seperti ini, yaitu ini anggap sisi A, ini anggap sisi B, ini anggap sisi C. Rumus Pythagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi, kita harus pakai rumus ini supaya bisa dapat sisi yang lain. Contoh, kita langkah 2 ini pakai rumus Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ingat, untuk C itu pasti yang bagian sisi miring. Sisi miring itu mudah ditentukan, kita hanya lihat tanda siku-siku. Di mana tanda siku-siku hadapannya adalah sisi miring. Jadi tanda siku-siku di sini, maka hadapannya adalah sisi miring. Jadi 13 itu di bagian C. Sama dengan A mau 5 atau B mau 5 itu nggak masalah. Asalkan C harus benar. Kita A mau letak di sini, kita mau 5 cm letak di A atau 5 cm mau letak di B, nggak akan salah. Asalkan C jangan salah. C itu untuk sisi miring, jadi sisi miring harus letak di C. Oke, sekarang kita lanjut. A kita isi 5 kuadrat ditambah B kuadrat yang akan kita cari, yaitu terletak di sini, ini yang kita cari ya. 13 pangkat 2 itu 169 sama dengan 5 pangkat 2 dapat 25 tambah B kuadrat. Tambah dipindah menjadi kurang. Kita pindah ke ruas kiri. Jadi 169 dikurang 25 sama dengan B kuadrat. Kita lanjut. 169 dikurang 25 maka dapat 144 sama dengan B kuadrat. Setelah dapat 144 dengan B kuadrat, kita kan mau cari B. Maka pangkat 2 dipindah menjadi akar. Akar 144 itu dapat hasilnya 12 cm adalah ukuran B. Maka kita dapat ukuran B ini adalah 12 cm. Kita coba pindahkan ukuran di sini ke segitiga yang di layang-layang tadi. Jadi ukuran 12-nya terletak di sini. Karena segitiga kanan dengan segitiga kiri sama besar, maka yang di sini 12 cm, maka di kiri juga 12 cm. Maka ini udah dapat ukuran diagonal BD, yaitu 12 ditambah 12 maka dapat 24 cm. Sekarang kita pakai cara coret, yaitu dibagi 2, 1 dibagi 2 dapat 12. Sekarang sambung, yaitu 25 cm kali 12 cm. Maka hasilnya adalah 300 cm persegi. Maka jawabannya terletak di bagian B.
Lanjut soal berikutnya. 25. Perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Luas bangun di atas adalah, kalau kita perhatikan baik-baik, yang bagian di sini itu bangunnya, bangun 1 itu berbentuk persegi. Kalau yang bangun kedua ini berbentuk segitiga. Kita langkah 1, cari luas 1, yaitu bangun persegi. Bangun persegi rumusnya adalah sisi kali sisi. Sisinya diketahui 16, maka nanti di sini juga 16. Jadi 16 cm dikali 16 cm, maka dapat 256 cm persegi. Kedua, yaitu kita cari luas kedua. Luas bangun kedua ini adalah bangun segitiga. Kalau mau cari luas segitiga, rumusnya adalah setengah dikali alas kali tinggi. Setengah dikali alasnya yaitu 24 dikali tingginya adalah 16 cm. Lalu bagian sini ini bisa pakai cara coret, bagi 2, 1, bagi 2, 12. Lalu 12 cm dikali 16 cm, maka dapat 192 cm persegi. Lanjut, sekarang kita tinggal ditotalkan, yaitu ditambah. 256 ditambah 192, maka hasilnya dapat 448 cm persegi. Maka jawabannya terletak di bagian C.